Halo Pak Hari, selamat datang dalam podcast Huma Itah atau Rumah Kita. Ruang ngobrol santai namun juga berbobot seputar Kalimantan Tengah. Senang sekali saya Septina Trisnawati kali ini menjumpai Pak Hari langsung dari salah satu hotel terbaru di Kota Palangkaraya, All True Hotel. Dan bersama dengan dua tamu istimewa kita pada kesempatan kali ini yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Yang pastinya akan berbagi wawasan yang berharga bagi Pak Hari semuanya, khususnya Pak Hari yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Saya saat ini sudah berada bersama dengan yang pertama Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Bapak Hendra Saragih, SH, MH, MKN. Selamat datang Pak di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Kota Cantik Palangkaraya. Ya, terima kasih. Iya, sudah dikasih makan enak apa aja Pak di Palangkaraya? Oh, belum. Jadi saya tadi baru nyampe, langsung acara ke lapangan dan langsung podcast. Jadi belum merasakan makanan tradisional Palangkaraya. Nah, habis ini mungkin ya. Habis ini harus ditagih ya Bu Narhani, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng. Dan bersama kami juga sudah ada Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi UKM ya Pak ya, Bapak Dr. Andes Supomo, AKN AKMM. Oke. Bapak sudah dibawa kemana aja juga hari ini Pak di Palangkaraya? Udah keliling sih tadi melihat langsung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ada di 2 tempat, yaitu di Kalampangan sama di apa satunya? Tanjung Pinang. Tanjung apalah gitu, ya itu. Masih di daerah Palangkaraya Pak ya? Masih daerah di Palangkaraya Kota. Ya. Baik. Perbincangan kita kali ini menarik seputar potensi dari Koperasi Merah Putih ini untuk menyejahterakan UMKM di Kalimantan Tengah. Saya sebelumnya akan bertanya dulu kepada Pak Hendra, apa sih Pak Koperasi Merah Putih ini? Apa bedanya dengan koperasi-koperasi yang ada? Apakah akan menghilangkan koperasi yang ada? Seperti apa Pak konsepnya? Ya, secara tadi singkat ya Pak. Mbak siapa? Septina Pak. Mbak Septina. Jadi nomenklatur koperasi ini adalah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ya. Nah, ini sebenarnya program original atau program asli dari Pak Presiden Pak Prabowo ya, untuk membuat satu entitas yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Ya. Nah, beliau ini kan memang kental pengalamannya menyangkut koperasi ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kakeknya beliau Margono Joyo Hadikusumo adalah salah satu tokoh koperasi yang memang punya banyak historical ataupun sejarahnya dalam perkembangan koperasi di Indonesia ya. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ataupun Koperasi Kelurahan Merah Putih ini ya diharapkan menjadi salah satu ataupun satu-satunya lembaga ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jadi nanti Koperasi Desa ataupun Kelurahan Merah Putih ini itu diharapkan dapat memutus rantai tengkulak, ya, terus kemudian memutus rantai para maklar, ya, terus kemudian juga sebagai media untuk mempermudah masyarakat desa memperoleh ataupun mendapatkan sembako, ya, terus kemudian barang-barang yang primer yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan BUMDes dan KOPDes ya? Nah, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada saat ini ya di rakor tadi pagi juga banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perbedaan KOPDes dan BUMDes. Nah, saya coba membedakan dari segi kepemilikan. Nah, BUMDes itu badan usaha milik desa itu dimiliki oleh pemerintah desa. Ya. Nah, itu pengurusnya itu dari organ pemerintah desa. Tapi Koperasi Desa Merah Putih ya, itu pemiliknya adalah masyarakat desa.
ya, masyarakat desa yang anggota koperasi. Karena anggota koperasi ini punya dua fungsi, dia sebagai pemilik dan dia juga sebagai pengguna daripada koperasi. Nah, kita harapkan nanti Kopdes ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada anggotanya dalam masyarakat desa, dan dia juga menggunakan ya layanan daripada koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya pikir itu harus clear dulu perbedaan antara BUMDes dan Kopdes. Demikian, Mbak. Jadi koperasi-koperasi di desa maupun kelurahan yang sudah ada ini tidak berarti dihilangkan, diganti dan koperasi Merah Putih kalau kepemilikannya sudah masyarakat setempat gitu Pak ya? Oh ya, jadi bila di satu desa sudah ada BUMDes ya, itu kita nggak membunuh ataupun tidak meniadakan BUMDes yang ada di desa tersebut ya. Ini bisa nanti berkolaborasi ya. Terus kemudian juga tadi kita juga kunjungan ke koperasi kelurahan Kalampangan ya. Nah itu Kalampangan. Nah itu sebenarnya koperasi sudah berdiri 5 tahun. Ya sudah berdiri 5 tahun. Tapi karena ada program koperasi kelurahan Merah Putih ya, ini mereka bertransformasi ya. Mereka berubah menjadi koperasi kelurahan Merah Putih. Nah ini untuk pembentukan memang ada 3 modeling. Pembentukan baru ya seperti di kunjungan kita ke koperasi yang pertama Gunung Mas? Bukan, Gunung apa tadi yang kita kunjungi pertama kali itu ya? Bukit Tangkiling ya Pak, Tangkiling. Di Tangkiling. Gunung Tangkiling ya. Nah, itu sudah kita kunjungin ya, itu koperasi yang baru ya, baru berdiri ya. Terus kemudian juga ada yang pengembangan. Ya, dan ada yang ketiga kita pakai model revitalisasi. Nah, model revitalisasi ini koperasi yang tidak aktif dan kita aktifkan, dan kita dorong mereka masuk ke koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih. Baik. Jadi itu, Mbak. Baik, saya ke Pak Pomo. Pak Pomo tadi juga sudah sempat ikut ya Pak ya melihat koperasi yang ada di Kota Palangkaraya ini. Bagaimana? Mungkin itu tidak menggambarkan semuanya Pak ya, tapi bagaimana kalau Bapak dari LPDB melihat potensi seperti itu ya UMKM di Kalteng dalam konteks pengembangan koperasinya? Terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat potensi di Kalimantan Tengah, melihat situasi dengan kondisi seperti ini, melihat kiri kanan di jalan itu banyak UMKM. Artinya UMKM yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa hidup. Apalagi dengan adanya koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Nanti diharapkan koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi agregator daripada UKM-UKM yang ada di Kalimantan Tengah ini. Sebagaimana halnya contoh yang telah ada mitra-mitra LPDB sebelumnya, itu kami mengagregator itu para UKM sehingga mempermudah untuk mengakses pasar dan mengakses pembiayaan serta mengakses raw material daripada bahan-bahan yang dibutuhkan para UKM itu. Contoh yang paling nyata itu ada di Krishna Oleh-oleh Bali, mungkin pada tahu ya. Iya. Jadi itu yang bernaung di bawah Krishna Oleh-oleh Bali itu ada kurang lebih sekitar hampir 403 UKM. Dan itu sekarang bernaung LPDB membiayai kepada melalui koperasinya. Kemudian langsung marketnya di Krishna Oleh-oleh Bali. Jadi untuk Krishna itu tinggal mengembangkan risetnya dan para UKM hanya konsentrasi untuk memproduksi. Pembiayaan semuanya melalui koperasinya. Yang koperasi itu dibiayai oleh LPDB langsung. Jadi mudah-mudahan ini bisa direplikasi di Kalimantan Tengah ini. Karena saya melihat potensi itu dan semangat daripada para pelaku koperasi Desa Merah Putih, begitu juga kepada Bapak Ibu Kepala Dinas baik provinsi maupun kabupaten kota yang semangat sekali untuk menggiatkan UKM dan koperasinya. Ini memang tidak bisa sebenarnya, itu Mbak.
Baik, baik. Sudah ada contoh keberhasilan ya Pak ya, yang akan harapannya juga bisa berhasil di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin bicara soal target dan strategi Pak ya dari LPDB melihat konteks Kalimantan Tengah. Saya pernah ngobrol bersama dengan pengawas koperasi Kalimantan Tengah, Ibu Ranai, bahwa di Kalteng ini ada sekitar 3.700-an koperasi, namun yang tidak aktif 800-an, belum lagi yang tidak sehat. Nah, bagaimana Pak strateginya supaya sehat dulu nih, aktif dulu nih, baru bisa berdaya ya untuk bisa mengembangkan juga UMKM. Makasih. Jadi ini sebenarnya untuk memberdayakan koperasi-koperasi yang sudah ada, yang tadi ada yang tidak sehat, tidak aktif, kurang berdaya gitu ya. Dan ini tidak terlepas karena keberadaan daripada LPDB ini ada di Jakarta dan di bawah Kementerian Koperasi ini tidak harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Pemprov maupun kabupaten kota, sehingga pemberdayaan ini ayo kita bersama-sama mendampingi dalam hal bisnisnya. Karena intinya koperasi ini bisa hidup kalau ada bisnisnya. Nah, sedangkan tugas daripada LPDB di bawah kementerian itu sekarang, apalagi sekarang, itu konsentrasinya untuk koperasi-koperasi yang sektorial, yang ada usahanya baik itu produsen maupun konsumen. Jadi itu. Baik, jadi tidak lepas ya Pak ya, sinergi bersama dengan Dinas Koperasi Provinsi dan juga Kabupaten Kota, seperti itu ya. Nah, saya kembali ke Pak Hendra ini Pak, soal Koperasi Merah Putih ini. Bagaimana nanti Koperasi Desa Merah Putih ini bagaimana nanti bisa berperan memberdayakan UMKM, dan juga ini tentunya selaras dengan visi misinya pemerintah ya Pak ya dalam Astacitanya. Silakan. Ya, jadi saya setuju ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih yang nanti akan terbentuk di masing-masing desa maupun di kelurahan ya, itu nanti menjadi seperti disebut Pak Dirut tadi sebagai agregator dia. Ya. Nah di dalam desa tersebut ya, tentunya banyak masyarakat desa atau anggota masyarakat desa itu yang mempunyai usaha, ya usaha UMKM lah, ya. Nah, tidak semua juga masyarakat desa itu petani, ya pasti juga ada beberapa dari mereka itu yang punya usaha keripik ataupun pengrajin, ya ataupun usaha-usaha yang lain yang kita bisa kategorikan sebagai usaha mikro, ya usaha mikro. Nah, koperasi diharapkan nanti menjadi ya agregatornya. Dialah yang memikirkan ya untuk pelatihannya nanti bagi anggota koperasi yang adalah masyarakat desa tersebut ya, bisnis apa yang dilakukan oleh si anggota koperasi itu diberikan pelatihan ya, terus kemudian dia sudah dilatih, sudah mampu dia untuk memproduksi, produksinya ditampung oleh koperasi nanti mencari pasar ya. Nah ini diharapkan koperasi ini nanti bisa ya, mulai dari pelatihannya, mulai dari membantu produksi ya sampai ke pemasaran ya. Nah ini bayangkan bila 80.000 koperasi desa kelurahan sudah terbentuk, dia menjadi agregator daripada masyarakat desa tersebut ya, untuk mendampingi dan memasarkan ya produk-produk daripada anggota koperasi tersebut yang pelaku-pelaku usaha mikro ya. Nah ini tentunya tidak terlepas dari pendampingan dinas koperasi di provinsi maupun kabupaten kota ya, untuk memberikan pendampingan ya kepada mereka ya. Mungkin itu, Mbak. Baik, tadi terkait dengan kondisi koperasi di Kalimantan Tengah. Bagaimana Kemenkop ini mendorong penguatan kelembagaan dan juga digitalisasi koperasi di Kalteng supaya bisa jadi wadah yang efektif untuk pengembangan UMKM. Ya. Jadi digitalisasi itu sudah suatu keniscayaan bagi saya ya. Jadi tidak bisa dalam era disrupsi teknologi ini ya, itu badan usaha ya, event itu ataupun ya termasuk di dalamnya adalah koperasi ya. Nah koperasi ini kita dorong untuk masuk dalam ekosistem digital ya. Nah dalam konteks koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini ya, itu ketika mereka terbentuk ya,
mereka akan kita masukkan mereka dalam satu ekosistem digital koperasi. Mereka ketika berdiri kita akan berikan satu microsite ya dengan domain kop.id ya. Nah, dalam ekosistem digital yang kita berikan kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita bisa memantau ya kelembagaannya seperti apa, usahanya bagaimana ya, pembiayaannya seperti apa, kan begitu ya. Jadi kita harapkan dengan masuknya koperasi-koperasi ini dalam ekosistem digital ya, itu kita bisa meminimalisasi potensi-potensi permasalahan di koperasi. Nah, kalau memang kita lihat kan pengalaman-pengalaman buruk ya yang harus dihadapi oleh koperasi ini kan dari mulai KUD ya, koperasi unit desa, terus kemudian ada juga permasalahan terkait dengan kredit usaha tani yang sampai saat ini belum selesai. Kita harapkan dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak bisa tidak akan terulang lagi ya, karena kita sudah melakukan pengawasan ke mereka mulai dari pendiriannya, usahanya ya, sampai nanti evaluasi dan monitoring terhadap bisnis yang dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Demikian, Mbak. Karena pendekatannya beda, Bapak yakin tidak akan terulang? Iya, kami yakin ya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini ya, ketika kita dampingi mereka mulai dari awal ya, ini potensi itu pasti bisa kita minimal ya. Kalau misalnya dibilang 100% juga tidak ada masalah, kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi kita berupaya supaya kita bisa mengawasi mereka itu melalui sistem. Ya. Demikian. Kalau untuk bicara program Pak yang sudah atau mungkin direncanakan untuk peningkatan kapasitas dan juga daya saing koperasi kita Pak untuk mendukung tentunya ekosistem dari pengembangan UMKM tadi, seperti apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Ya, kalau pelatihan-pelatihan ya dalam konteks pengembangan SDM kan sudah banyak dilakukan oleh kementerian ya. Kementerian juga sudah membuat satu program-program ya, modulnya juga sudah kita siapkan sebenarnya, modul-modul pelatihan, terus kemudian terkait dengan model bisnis ya. Nah, itu juga sudah kita susun ya. Namun demikian kan kita kementerian tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, kita dengan dinas yang membidangi koperasi di provinsi maupun kabupaten kota ya bersama-sama. Ya, kalau misalnya memang dari segi anggaran tidak memungkinkan ya untuk tatap muka, kita akan buka pelatihan-pelatihan ya melalui virtual ya. Nah, mungkin nanti para pelatihnya ya atau para instrukturnya itu kita ambil misalnya dari Kementerian Koperasi ya, terus kemudian dari beberapa koperasi-koperasi yang sudah berhasil yang bisa mentransferkan pengetahuannya kepada koperasi-koperasi yang ada khususnya di Kalimantan Tengah ini. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian Pak, soal bagaimana sinergi antara Kementerian Koperasi nanti dengan LPDB juga dan juga dengan koperasi juga tentunya supaya mendukung ekosistem koperasi dan UMKM yang kondusif khususnya di Kalimantan Tengah. Ya, jadi LPDB ini bagian daripada Kementerian Koperasi ya, tidak bisa dipisahkan. Baik. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang kita lakukan ya itu harus didukung oleh LPDB kan begitu ya. Nah, memang prioritas utama LPDB pada saat ini adalah memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi. Ya, itu sudah fix ya, dan arahan Pak Menteri juga ya untuk mendukung Kopdes ini ya, itu prioritas kepada Koperasi Desa Merah Putih yang baru terbentuk ya. Makanya Pak Menteri sudah menginstruksikan kepada Dirut LPDB dan kami juga di Kementerian Koperasi untuk membuat ya ataupun membentuk 80 Kopdes yang menjadi mock-up. Ya, mock-up itu adalah percontohan ya. Nah, mungkin di Kalimantan Tengah ini ada yang bisa diusulkan ya 2 atau 3 percontohan nanti yang akan dibiayai oleh LPDB. Ya. Nah, ini tentunya starting ya, karena kita mau menunggu
pembiayaan dari APBN mungkin perlu waktu ya, dan kebetulan memang prioritas ataupun stressing daripada pembiayaan LPDB ini kepada koperasi, dan kita harapkan mock-up yang ya diharapkan 80 koperasi Desa Merah Putih itu bisa menjadi percontohan, dan kita bisa transfer pengalamannya kepada koperasi-koperasi desa kelurahan Merah Putih yang lain. Demikian, Pak. Baik. Itu untuk start awalnya, Pak ya. Nah, kalau untuk di Kalimantan Tengah ini kan ada sekitar 1.437 desa, dan target sendiri koperasi Merah Putih, desa kelurahan Merah Putih ini seluruh Indonesia ada 70.000 ya Pak ya, sampai 80.000 ke depannya. Nah, apakah nanti akan mencakup memang semua kabupaten desa di seluruh Indonesia seperti apa Pak konsepnya? Ya, jadi ada 75.000 desa dan 8.000 sekian kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, memang Pak Presiden ya itu mengharapkan di semua desa, di semua kelurahan itu ada koperasi ya. Namun demikian memang kondisi ataupun topologi daripada masing-masing desa dan kelurahan itu kan beda-beda. Ya, contoh misalnya ada beberapa juga desa yang jumlah penduduknya itu kurang dari 500 ya. Itu bisa digabung ya. Ada juga misalnya desa yang jumlah penduduknya itu lebih dari 5.000 ya. Nah, ini kan cukup besar juga. Nah, jadi kita lihat kondisi di lapangan ya. Mana yang memang tidak memungkinkan untuk satu desa, satu koperasi itu bisa bergabung dengan desa yang lain untuk membentuk satu koperasi desa ya. Dan juga bisa saja satu desa itu penduduknya banyak, bisa juga dibentuk 2 misalnya seperti itu, sehingga skala ekonominya itu bisa bisa tercapai ya. Nah, namun demikian memang pendataan itu harus dilakukan oleh masing-masing bupati dan wali kota untuk melihat sampai sejauh mana sih potensi-potensi desa atau potensi-potensi kelurahan, sehingga tadi ya pembentukannya itu bisa jelas ya. Terus kemudian pembiayaan untuk usahanya nanti juga bisa kita prediksi ya, apakah memang untuk usaha awal itu cukup berapa, misalnya cukup 500 juta kah, 1 miliar ya. Nah, ini juga sesuai dengan keunggulan ataupun kemampuan dari desa yang bersangkutan. Baik, saya kembali ke Pak Pomo ya Pak ya. Tadi permintaan dari Pak Hendra ada yang jadi percontohan di Kalimantan Tengah, mungkin 2 seperti itu koperasi. Syarat-syaratnya apa sih Pak yang bisa dijadikan nanti percontohan yang akan dapat dana dari LPDB? Jadi syarat untuk percontohan yang memang LPDB ditugaskan oleh Pak Menteri dari Kementerian Koperasi untuk membuat suatu mock-up atau percontohan 80. Nah, kita harapkan tadi aja belum ngapa-ngapain kita udah dapat 2 nih yang bisa kita ini. Kita elaborasi sehingga bisa itu sebagai percontohan yang baik. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama pasti kelembagaannya secara legal udah terbentuk. Yang kedua tadi melihat potensi daripada pengembangan bisnis daripada koperasi itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk yang namanya business plan yang akan kita kolaborasikan antara LPDB bersama-sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Dari situlah kita akan mengetahui berapa potensi pembiayaan yang diharapkan atau yang bisa untuk mensupport koperasi sebagai percontohan tadi itu. Jadi syaratnya itu dulu. Jadi pastilah legalitas, KTP semuanya itu harus ada dulu itu semuanya. Tapi ya. Maksimal yang bisa diberikan sampai seberapa sih Pak dana yang bisa diberikan? Jadi maksimal itu sampai dengan 5 miliar. Cuman kan memang itu harus persyaratannya kan contoh nih. Kalau masih awal mungkin butuh working capital dulu kan pasti bertahap nih. Terus untuk apa aja gitu, untuk investasi itu baik untuk kendaraan maupun tempat usaha kan begitu. Tadi yang kita lihat dua-duanya itu udah punya tempat usaha, artinya kan tinggal ngisi working capitalnya. Ini mau dipakai untuk apa kan begitu. Nah itu nanti kita dampingi, bahkan dari kementerian sudah punya perencanaan untuk pendampingan kepada seluruh koperasi desa Merah Putih itu.
Jadi mudah-mudahan percontohan itu menjadi percontohan yang baik sehingga bisa direplikasi ke daerah-daerah yang lain. Itu sih, Pak. Baik. Berarti tadi masih potensi ya Pak yang dikunjungin tadi, Iya. belum tentu juga itu yang terpilih jadi percontohan. Tapi Gitu. insya Allah bisa ini karena memang udah jelas nih tadi bisnisnya ada, tinggal merangkai rencana bisnisnya apa aja ini sehingga untuk kita sekalian ngajarin kepada para pengurus-pengurus yang baru tadi itu, gimana sih orang berbisnis ke depan itu gitu. Kan nggak hanya seperti itu aja, manajer skillnya juga tadi udah sampaikan oleh Pak Hendra bahwa kementerian juga tidak hanya untuk ini mendampingi juga, kemudian ada pelatihan-pelatihan bahkan kalau di daerah lain misalnya di Jawa itu beberapa mitra LPDB yang siap untuk menjadi semacam motivator, kemudian tempat magang, tempat pelatihan itu mereka udah siapin. Ya mudah-mudahan di Kalteng ini nanti kita akan konsultasi juga, akan bicara dengan Dinas Pemprov juga, Dinas Kabupaten Kota, mana-mana koperasi yang bisa. Kayak contoh di sini ada koperasi yang udah bagus nih. KPD kan, iya, itu kan bagus juga. Kita udah ngobrol sama ketuanya, mereka siap kok untuk mengembangkan koperasi-koperasi dan menjadi pengembangan dia juga untuk di koperasi Desa Merah Putih. Itu. Jadi nanti akan kolaborasi dengan KPD itu. Baik. Nah, Pak Pomo, bagaimana Bapak melihat modal bisnis koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa membantu UMKM menghadapi tantangan pasar, Pak, di saat ini? Sebenarnya sih jelas kelihatan tadi Pak Hendra juga Pak Deputi udah nyampaikan bahwa justru di daerah-daerah, di desa-desa itu banyak loh potensi-potensi daripada masyarakat desa yang mempunyai usaha mikro yang memang perlu dibina dan ditingkatkan. Contoh dalam kemasan, contoh dalam mungkin ada misalkan keripik nih, ini terlalu gurih atau apa. Dari situlah muncul pembinaan yang dari koperasinya. Dan koperasi sebagai wadah daripada UKM atau mikro-mikro yang ada di desa-desa itu. Itulah yang nanti tugas daripada koperasi itu sebagai pemasaran daripada mereka-mereka UKM yang ada di desa. Itulah yang kolaborasi itunya ya. Iya. Baik. Saya mau nanya hal yang sama ke Pak Hendra, tapi tadi katanya sudah disampaikan juga sama Pak Hendra. Tapi kalau Bapak melihat tantangannya, Pak, ini kan cita-citanya bagus, niatnya bagus gitu. Tantangannya yang akan menyulitkan ini bisa terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Ya, jadi saya pikir begini ya. Yang penting kita semua ya, itu baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu konsisten. Ya, konsisten dalam arti apa? Pembentukan kita bisa wujudkan ya sampai misal nanti akan kita launching tanggal 12 Juli ya oleh Pak Presiden ya terkait dengan pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Tapi after that setelah itu kan harus kita pikirkan usahanya. Ini bagaimana ya kan? Nah, jadi pemerintah di kabupaten dan kota itu benar-benar melakukan pendampingan. Ya, usaha apa yang memang bisa untuk pertama kali dilakukan oleh koperasi desa. Nggak bisa semua langsung semua. Ya, ini mungkin ada di satu desa yang punya kemampuan bisa saja langsung. Tapi saya berpikir lebih banyak yang memulai dari hal yang mudah ya untuk penjualan sembako ya dan beberapa kebutuhan primer lainnya. Nah, ini perlu konsisten daripada kita semua ya. Kalau di dalam Inpres 9 2025 kan sebenarnya ada 18 kementerian lembaga ya yang ngeroyok koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi tidak hanya kementerian koperasi saja. Di situ ada Kementerian Desa, ada Dagri, ada Sosial, ada Kesehatan, even juga ada BGN ya. Nah,
hal yang memang perlu diperhatikan juga bahwa memang Kopdes ini diharapkan juga nanti bisa mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BGN. Apa itu? Makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis ini akan dilingkan nanti dengan Kopdes untuk penyediaan bahan-bahan pokoknya. Misalnya berasnya, sayurnya, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Jadi program pemerintah ini, kalau masyarakat bilang, oh program pemerintah ini sendiri-sendiri jalannya, tidak, ya. Jadi program pemerintah ini punya keterkaitan, ya, antara program yang satu, ya, MBG yang sudah berjalan, dan program Kopdes Kelurahan Merah Putih yang sedang diinisiasi, sehingga kedepannya bisa saling mendukung, ya. Nah, ini perlu konsisten daripada kita pemerintah, ya, untuk mengawal, memastikan program-program itu dapat berjalan dengan baik. Baik, itu kata kuncinya ya Pak, ya, konsistensi. Saya ke Pak Pomo lagi Pak, harapan Bapak terhadap perkembangan UMKM dan koperasi juga khususnya di Kalimantan Tengah dengan hadirnya nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Ya. Saya dengan program pemerintah yang ini kok merasa punya keyakinan yang besar, karena ini ownership daripada Koperasi Desa Merah Putih itu ada di masyarakat desa. Sedangkan UKM itu ada di masyarakat desa. Sehingga kolaborasi yang akan mencerminkan bahwa sinergitas antara masyarakat dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini akan terjalin dengan baik dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Harapan kami ya memang yuk kita bersama-sama kolaborasi antara pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan dinas-dinas untuk mengawal ini semuanya, karena program saya kira dari kementerian juga sudah disiapkan masalah pendampingan maupun masalah peningkatan SDM itu udah dipikirkan dari kementerian juga. Jadi itu Pak. Baik. Ya, masih. Dari Pak Hendra, harapannya Pak untuk koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah dengan kehadiran Koperasi Desa Kelurahan ini. Ya, jadi saya yakin ya dengan semangat tadi udah dibuka oleh Pak Wakil Gubernur, ya, Pak Wakil Gubernur juga mempunyai motivasi yang besar, dan ini sudah dikumpulkan semua kepala dinas yang membidangi koperasi seluruh provinsi Kalimantan Tengah, ya. Nah, tinggal nanti para bupati, ya, itu mengundang seluruh kepala desa, ya, untuk menjadwalkan, ya, musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, ya. Nah, ini harus fase-fase waktunya harus dijaga, ya, sehingga target pembentukan itu, dan diharapkan tadi saya dengar dari Bu Kadis, ya, tanggal 23 Mei dalam hari ulang tahun Provinsi. Hari Jadi Kalimantan Tengah, ya, akan dideklarasikan sebanyak 98 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk. Tapi saya yakin akan lebih, ya. Jadi dengan semangat dari pemerintahan provinsi, kabupaten, kota se-Kalimantan Tengah, ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa terbentuk, dan ini saya yakin akan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat desa kelurahan di Kalimantan Tengah, ya. Jadi demikian. Baik, baik. Pak Hendra dan juga Pak Pomo, terima kasih ya Pak, ya, untuk waktunya dan juga wawasan yang sangat berharga tentunya bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah dan juga anggota-anggota koperasi, pengurus-pengurus koperasi di Kalimantan Tengah. Ada optimisme tadi yang dibagikan oleh Bapak berdua bahwa dengan model bisnis yang ada, dengan cita-cita yang sangat mulia, ya, dari pemimpin negara kita untuk koperasi ke depannya dengan hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan tentunya kita sama-sama berharap sinergi yang baik tadi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota ini bisa solid dan bawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak berdua. Dan Pak Hari, Koperasi Merah Putih ini bukan sekedar wadah tapi juga rumah bagi UMKM Kalimantan Tengah untuk tumbuh bersama.
berkolaborasi dengan sentuhan teknologi. Mari bergotong royong memanfaatkan digitalisasi agar UMKM naik kelas dan juga berkontribusi nyata bagi kesejahteraan Humaitah atau rumah kita. Saya Septina Trisnawati pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.